Nama saya Maya Rida Ramadhani Nasution. Saya merupakan salah satu pengusaha AKM dalam bidang kuliner. Saya sudah membuka usaha ini dari 3 tahun yang lalu. Sejak kecil, saya sudah terbiasa berdagang. Saya mulai membuka dagangan saya dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Saya berdagang di depan toko percetakan dengan sebuah gerobak. Setiap harinya, saya membayar listrik dan air kepada pemilik toko sebesar Rp15.000. Kadang, harga pokok seperti buah-buahan sering mengalami naik turun. Buah-buahan juga tahan paling cuma 2 hari. Kalau tidak, ya sudah, busuk. Setiap harinya saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp700.000. Tetapi kasus COVID-19 masih meningkat tajam dalam beberapa hari terakhir di Indonesia. Hal ini terlihat dari adanya penambahan kasus harian, angka kematian, dan jumlah pasien yang dirawat di rumah sakit secara signifikan. Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan COVID-19 hingga Minggu 11 Juli 2021, terjadi penambahan 36.197 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Dengan demikian, jumlah pasien yang terjangkit COVID-19 kini berjumlah 2.527.203 orang, terhitung sejak Maret 2020. Data tersebut juga bisa diakses melalui laman covid19.go.id yang diperbaharui setiap sore. Data yang sama juga menunjukkan penambahan pasien sembuh sebanyak 32.615 orang. Penularan virus corona penyebab penyakit COVID-19 masih terus terjadi di seluruh provinsi di Indonesia. Hal tersebut terlihat dari kasus harian COVID-19, angka kematian, dan angka keterpakaian ruang perawatan intensif di rumah sakit. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 melaporkan penambahan pasien yang terinfeksi virus corona sebanyak 2.633 orang. Kepada rakyat bahwa yang namanya COVID ini tidak mungkin hilang secara total. Saya juga ingin perhatian kita semuanya yang berkaitan dengan perhubungan, mungkin Pak Menteri Perhubungan, yang berkaitan dengan varian baru, varian Mu. Ini betul-betul agar kita lebih waspada dan detail, jangan sampai ini merusak capaian yang sudah kita lakukan. Semakin banyak kasus ini berkembang dan semakin lama pandemi ini berlangsung, maka virus itu akan melakukan modifikasi dan melakukan mutasi. Salah satu mutasi selain varian Delta yang baru saja kita alami, sekarang sudah ada varian Mu. Varian Mu ini terjadi di Kolombia, tetapi kelihatannya berdasarkan yang concern pada varian Mu ini adalah bahwa varian Mu ini secara laboratorium itu mempunyai resistensi terhadap kondisi vaksin. Karena itu perlu diperlukan, tapi dalam konteks laboratorium, tidak dalam konteks epidemiologis. Tetapi penyebarannya tidak sehebat penularan dari varian Delta. Tetapi sesudah adanya COVID-19, keuntungan saya berkurang dan hanya menghasilkan 400.000 saja. Tapi saya sudah beruntung bisa mencukupi keluarga dengan seadanya.